Where were you at around 10 p.m. last night? Whoever did it is going down for murder. Can't wait, darling. When I get out of here. Why don't you shut the fuck up? Film dibuka memperlihatkan sekelompok berandalan yang sedang merampok rumah warga. Bukan hanya merampok barang-barang berharga, mereka juga merusak perabotan di rumah tersebut, termasuk mengotorinya dengan air seni. Kelompok berandalan ini dipimpin oleh Aaron. Mereka kerap kali bertindak barbar, dan tidak ada yang berani mencegahnya. Karena setiap kali ada warga yang berani melawan, mereka tidak akan segan-segan menghabisinya. Setelah melakukan perampokan, Aaron langsung menemui pacarnya yaitu Lauren, untuk melakukan pengenceritan. Seusai bercocok tanam, Aaron lantas memotret Lauren, kemudian ia bagikan kepada anggota gengnya. Lauren sangat mencintai Aaron, namun Aaron malah sebaliknya. Ia memacari Lauren hanya untuk bersenang-senang. You took your time. Yeah, well, with her, man. She's just a bit on us. Slag needs teaching. Lalu kita dibawa ke negara Spanyol. Di sana kita diperkenalkan dengan Richie. Pria tua kaya raya, yang setiap hari dikelilingi wanita cantik, secara bergantian. Carmen, he's not a complete... Di tengah berkencan dengan salah satu pacarnya, Richie lantas menelpon Charlie, yaitu saudaranya yang menetap di London. Missing you, Charlie. I'm dead body. Right. Berbeda dengan Richie yang seorang playboy, Charlie hanyalah paktua normal pada umumnya, yang kerap menghabiskan waktu bersama teman sebayanya. Salah satu teman Charlie yaitu Lizzie, ternyata adalah mantan pacar Richie. Akan tetapi, Richie meninggalkannya demi wanita lain. Namun Lizzie masih mencintai Richie sampai saat ini, dan berharap bisa balikan lagi dengannya. Mendengar hal itu, Charlie pun lantas memberikan nomor Richie kepada Lizzie. Pada malam harinya, Lauren sangat bahagia ketika Aaron mengajaknya keluar untuk berkencan. Namun ternyata, Aaron malah membawa Lauren ke tempat sepi, dan menyuruh pacarnya itu melayani semua anggota gengnya. Lauren hanya bisa pasrah ketika geng Aaron mencicipinya secara bergantian. Namun seorang anak buah Aaron yang bernama Dean, tampak tidak begitu tega menggagahi Lauren. Charlie yang kebetulan melintas di kawasan itu, mencoba menghentikan aksi bejat geng Aaron. Charlie murka dan memukul salah satu dari mereka. Charlie mengatakan, kalau dulu ia juga adalah mantan gangster, namun ia tidak pernah bertindak sekeji ini. Charlie bahkan menghina geng Aaron sebagai binatang. Mendengar hinaan itu, tentu Aaron pun murka. Lalu ia menyuruh gengnya mengeroyok Charlie. Charlie mencoba melawan, namun karena kalah jumlah dan faktor usia, ia pun akhirnya tumbang. Salah satu dari mereka bahkan merekam Charlie, yang sedang dihajar habis-habisan sambil diludahi. Lauren yang ketakutan bergegas pergi dari sana. Setelah puas menyiksa Charlie, geng Aaron pun pergi dari sana, dan sempat berpapasan dengan Lizzie. Tak jauh dari sana, Lizzie pun menemukan Charlie, yang ternyata sudah tidak lagi bernyawa, akibat pendarahan hebat. Ia pun langsung melapor ke polisi. Singkat cerita, Lizzie pun diinterogasi polisi sebagai saksi. Lizzie pun memberikan pernyataannya, bahwa ia sempat berpapasan dengan geng Aaron, tak jauh dari lokasi mayat Charlie ditemukan. Lizzie yakin kalau Charlie dikeroyok oleh geng Aaron. Karena bukan ini yang pertama kalinya, geng berandalan tersebut melakukan pengeroyokan. Namun polisi tidak bisa begitu saja menyimpulkan, bahwa geng Aaron yang membunuh Charlie. Mengingat, tidak ada bukti yang bisa menguatkan kesaksian Lizzie. We need evidence before we can do anything. Did you see anyone causing Charlie Archer any harm? Selesai interogasi, Lizzie langsung menelpon Richie. Memberitahu perihal Charlie yang ditemukan tewas.
Lizzie meyakini kalau Charlie tewas dikeroyok oleh geng Aaron. Geng berandalan brutal yang sering membuat onar, dan sudah sangat meresahkan warga. It's terrible news, actually. So, Lizzie Davis, what? Mendengar saudaranya tewas secara mengenaskan, tentu Richie sangat terpukul dan marah. Di keesokan harinya, polisi mulai menginterogasi Aaron, yang sedang berada di markas bersama gengnya. Aaron memberi alibi bahwa di malam kejadian, ia dan gengnya pergi menonton film ke bioskop. Kenyataan Aaron itu diperkuat oleh semua anggota gengnya, yang juga berkata hal yang sama. Sehingga polisi pun tidak bisa berbuat apa-apa untuk menjebloskan geng Aaron ke penjara. Where were you at around 10 p.m. last night? Whoever did it is going down for murder. Can't wait, darling. Namun kedua polisi ini tidak akan berhenti sampai di sini. Mereka tetap akan melanjutkan investigasi, sampai pelaku sebenarnya ditemukan. Aaron pun mulai panik, kalau perbuatan ia dan gengnya akan terbongkar, jika Lauren sampai mengadu ke polisi. Geng Aaron pun sepakat untuk membungkam Lauren, yang menyaksikan pengeroyokan malam itu. Dean yang mendengar hal itu, segera mendatangi Lauren ke rumahnya. Dean meminta Lauren mengunci pintu rapat-rapat, karena geng Aaron akan segera datang membunuhnya. He's coming here right now, he's coming. Tak lama geng Aaron pun sampai ke kediaman Lauren, dan berteriak memintanya membukakan pintu. Lauren yang sudah diperingatkan oleh Dean, menolak membuka pintu, meskipun ia mendapat ancaman bunuh dari Aaron. Aaron pun mulai mengintimidasi Lauren lewat lubang pintu, mengancam akan menghabisinya, jika Lauren berani buka mulut ke polisi. Don't keep your dirty little mouth shut, I'll burn this house down. Lauren yang masih trauma atas perbuatan keji geng Aaron tadi malam, pada akhirnya memutuskan mengunci mulutnya rapat-rapat. Richie akhirnya tiba di London menggunakan helikopter pribadinya. Ia dijemput oleh temannya yaitu Roy. Pada akhirnya kita diberitahu kalau Richie dulunya adalah ketua gangster paling dihormati yang menguasai beberapa wilayah di London. Ia memiliki banyak anak buah setia, termasuk almarhum saudaranya yaitu Charlie. Kemudian, Roy membawa Richie meninjau TKP, di mana Charlie ditemukan tewas akibat dikeroyok. Richie dengan berani menerobos tanda larangan polisi, untuk meninjau langsung lokasi kejadian itu. Hey? Good to know that you're... Your brother in the investigation. I know that... Ketua polisi yang bernama Tyler, ternyata sangat kenal dengan sosok Richie. Karena sering berurusan dengan Richie, ketika ia masih aktif menjadi ketua gangster. Tyler sangat mengenal reputasi Richie, yang sangat dihormati dan ditakuti, oleh kawan maupun lawan. Tyler yang tahu sebrutal apa sosok Richie, lantas memperingatkannya untuk tidak main hakim sendiri. Karena kasus kematian Charlie, sudah sepenuhnya dilimpahkan kepada polisi. Beralih ke Lizzie, yang mulai berdandan secantik mungkin, karena Richie akan segera menemuinya. Pada akhirnya mereka berdua pun bertemu, setelah sekian tahun lamanya. Lizzie mulai menceritakan apa yang ia ketahui, mengenai kesaksiannya pada malam kejadian. Pertama Lizzie menceritakan mengenai geng Aaron. Geng berandalan yang sering membuat onar, dan tidak ada seorang pun yang berani melawan mereka. Mulai dari merampok, memperkaos, menjual barang haram, merusak, mengintimidasi, bahkan membunuh hanya untuk kesenangan semata. Tindakan brutal geng Aaron, membuat warga sekitar menjadi tidak aman. Berbanding terbalik dengan geng Richie dulu, yang justru membantai para penjahat, yang berani mengganggu wilayah kekuasaannya. Sehingga para warga menjadi aman, dan menghormati geng Richie. Lizzie meyakini, kalau geng Aaron lah yang membunuh Charlie malam itu. Down the street, it's fairly complicated. not what I meant to say. Sehari kemudian, Lizzie mendapat sebuah rekaman video dari keponakannya. Yaitu rekaman video saat Charlie dikeroyok hingga tewas, yang disebar oleh seorang anggota geng Aaron. Melihat isi dari video itu, tentu Richie semakin murka. Ia menugaskan semua rekannya, untuk mencari tahu data diri semua anggota geng Aaron. Karena Richie akan membantai mereka semua satu persatu. Ternyata Lizzie kenal dengan Lauren, yang juga terekam di dalam video tersebut. Ia lantas memberikan alamat tempat Lauren bekerja kepada Richie. Tanpa membuang waktu, Richie langsung menemui Lauren di tempat kerjanya. Richie menginterogasi Lauren, mengenai apa sebenarnya yang terjadi malam itu. Awalnya Lauren takut buka mulut, namun Richie berhasil meyakinkannya untuk bicara.
Lauren mengatakan kalau malam itu, Charlie telah menyelamatkannya dari geng Aaron. Sehingga membuat geng Aaron murka, dan mulai mengeroyok Charlie hingga tewas di tempat. Your own boyfriend's surname. He's trying to fit in. I think his name's Maz. Lauren memperingatkan Richie untuk berhati-hati dengan geng Aaron. Karena geng berandalan itu sangatlah brutal, dan juga berjumlah sangat banyak. Mendengar itu Richie hanya tersenyum, dan berterima kasih karena Lauren sudah mau bicara. Richie juga menasehati Lauren untuk menjauhi Aaron. Berandalan seperti Aaron tidak pantas mendapatkan Lauren yang baik hati. Hey, Lauren, stop wasting your time hanging about with the brilliant. Namun tanpa Richie sadari, percakapan mereka berdua didengar oleh seorang anak buah Aaron. Seusai pemakaman Charlie, Richie didatangi oleh dua orang rekannya, yaitu Arthur dan Bram. Mereka menawarkan bantuan untuk membalaskan dendam kematian Charlie. I've seen on the video there's about 6 of them, and they got youth on their side. Selama aktif menjadi gangster, Arthur dan Bram bertugas mengeksekusi musuh, dan mereka dikenal sangatlah brutal. Setelah itu mereka pun minum bersama, untuk mengenang kematian Charlie. Si ketua polisi yaitu Tyler, kembali mendatangi Richie dan memperingatkannya, untuk tidak ikut campur lagi dalam kasus ini. Karena Richie diam-diam menginterogasi saksi yaitu Lizzie. Dan hal itu sangatlah berpotensi, mengacaukan kasus yang sedang ditangani polisi. Tyler mengancam akan memenjarakan Richie, jika ia masih nekat berjuang sendiri, dalam mengusut kasus kematian Charlie. Namun Richie sama sekali tidak gentar, dengan ancaman si ketua polisi itu. Karena saat aktif menjadi gangster saja, Tyler dan polisi manapun, tidak pernah berhasil menangkap geng mereka. Sama halnya dengan geng Aaron, yang masih leluasa melakukan tindakan kriminal, dan polisi seakan menutup mata. Setelah itu kelompok Richie, membuang abu jasad Charlie ke sebuah sungai. Di sungai itu pula lah, geng Richie membuang mayat para musuh yang mereka habisi. Mulai dari mayat para gangster, mafia, polisi hingga pejabat korup. Sementara itu, Aaron mendapat laporan dari anak buahnya, terkait Lauren yang buka mulut kepada Richie, yaitu saudara Charlie. Ternyata Aaron yang seorang gangster generasi Gen Z, tidak mengenal sosok Richie, yaitu si ketua gangster generasi 70-an. Ia malah meremehkan Richie sebagai si tua bangka, yang tidak mungkin berani, macam-macam dengan geng mereka. Questions about you? What, that fed? No, some old guy. Sementara itu, Lizzie mulai diintimidasi oleh geng Aaron. Bertujuan agar ia merubah kesaksiannya kepada polisi, kalau bukan geng Aaron yang ia lihat di malam kejadian. Dengan begitu, polisi akan berhenti menyelidiki geng Aaron, dan mereka bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Yaitu merampok, menjual barang haram, dan memperkaos. Intimidasi dari geng Aaron ternyata berhasil, Lizzie menjadi sangat ketakutan, kalau ia akan dihabisi oleh geng berandalan tersebut. Mengetahui akan hal itu, akhirnya geng Richie memutuskan untuk mulai bertindak. Yaitu membantai geng Aaron satu persatu. Ternyata Lauren adalah anak dari Tyler, yaitu si ketua polisi. Ia sama sekali tidak mengetahui, kalau geng Aaron yang sedang ia selidiki, telah memperkaos anaknya secara bergantian. I'm fine, Mom. Di balik itu, Richie menemui kenalan lamanya, yang seorang informan polisi. Ia pun memberikan kenakel kepada Richie, yaitu kenakel yang dulu diberikan Charlie kepadanya. Ia tahu kalau Richie pasti membutuhkan kenakel tersebut, yaitu sebagai salah satu senjata dari generasi lama, untuk membunuh semua anggota geng Aaron. Karena ternyata ia sudah berhasil mengumpulkan data diri semua anggota geng Aaron, dan langsung ia serahkan kepada Richie. Twats. You know what that means? It means you're fucking dead. Singkat cerita, geng Richie berhasil menangkap dua anggota geng Aaron sekaligus. Richie pun mulai menginterogasi keduanya, mengenai di mana Aaron bersembunyi sekarang. Namun bukannya takut, kedua berandalan ini malah menghina Richie, dan bahkan meludahinya. Seorang dari keduanya bahkan dengan songongnya mengancam, akan membiarkan geng Richie hidup lebih lama, jika mereka berdua dilepaskan. Menanggapi hal itu, geng Richie malah tertawa terbahak-bahak. Bahkan di saat bahaya seperti ini saja, gangster bau kencur ini, masih sempat-sempatnya menyombongkan diri. When I get out of here, why don't you shut the fuck up?
Mereka berdua mulai ketakutan ketika Arthur mengeluarkan berbagai senjata lama yang dulu mereka gunakan membantai musuh. Arthur bahkan dengan sengaja bercerita mengenai proses saat ia menghabisi para musuhnya menggunakan senjata jadul tersebut. Dan Arthur pun mulai menyiksa mereka berdua. Sembari menceritakan terkait latar belakang Charlie, yang bukan hanya mantan gangster yang dihormati, tetapi juga mantan tentara yang sangat berjasa pada negara. Tetapi mereka malah membunuh Charlie dengan cara pengecut, yaitu dengan cara pengeroyokan. Pada akhirnya, satu orang berandalan tewas disiksa oleh Arthur. Seorang yang masih hidup kemudian minta dilepaskan. Karena ia berjanji akan menuntun geng Richie menuju ke markas persembunyian geng Aaron. Namun ketika sudah dilepaskan, ia malah berniat menyerang Richie. Tapi Richie sudah mengantisipasi hal itu. Akhirnya si berandalan ini menyusul temannya ke alam barzah. Setelah itu, Richie menemui Lizzie dan mengajaknya makan malam. Tentu Lizzie dengan senang hati menerima ajakan itu. Apalagi setelah ia mengetahui kalau Richie masih menyimpan perasaan terhadapnya. Of course. Thanks, Lizzie. The dress you used to wear. Stunning. Kemudian, Richie kembali menemui Lauren untuk menanyakan alamat markas persembunyian geng Aaron. Awalnya Lauren masih takut buka mulut. Namun lagi-lagi, Richie berhasil meyakinkannya untuk mau bicara. Lauren mulai mencatat alamat tempat tinggal semua anggota geng Aaron. He was. I heard he serves up deals at the Gravesend car park. Setelah mendapatkan info tersebut, geng Richie mulai menyusun rencana untuk memancing geng Aaron muncul ke permukaan. Seorang anggota geng Aaron berusaha merampok seorang pak tua yang ternyata adalah anggota dari geng Richie. Akhirnya ia termakan jebakan dan berhasil ditangkap. Kemudian, mereka menggantungnya secara terbalik dan mulai diinterogasi sembari disiksa. Sama seperti kedua berandalan tempo hari, berandalan ini juga sangat angkuh. Beranggapan kalau geng Richie takut dengan ancaman kosongnya. Never heard of him. Got any daughters? When did you find out about this? You're all Segala cacian dan hinaan dari mulut si berandalan ini ditanggapi dengan tawa terbahak-bahak dari geng Richie. Namun Richie tak bisa menyembunyikan amarahnya ketika si berandalan menceritakan proses bagaimana ia membunuh saudara Richie yaitu Charlie. Hingga inilah yang Richie perbuat. This belonged to my brother. Akhirnya si berandalan berganti status kewarganegaraan, yaitu alam barzah. Namun karena terlalu emosi, Richie malah kena serangan jantung ringan. Tapi dari kejadian ini, Richie malah mendapat sebuah ide, yaitu rencana membantai geng Aaron sekaligus. Tanpa harus repot-repot mendatangi markas mereka. Dan untuk memuluskan rencana tersebut, geng Richie membutuhkan bantuan Lauren. Sedangkan Aaron marah besar, karena sudah 3 orang anak buahnya tewas, dihabisi oleh pelaku yang tidak dikenal. And then we need to find them, and then we need to come up. I don't want no one else going missing. Tak lama Lauren pun datang ke markas, melapor terkait orang yang telah membunuh ketiga anak buah Aaron. Orang itu tak lain adalah Richie, yaitu saudara kandung almarhum Charlie, si pak tua yang dulu mereka habisi. Lauren menambahkan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menghabisi Richie, karena ia sekarang terbaring di rumah sakit. Awalnya Aaron masih sulit percaya, kalau si tua bangka seperti Richie, berani macam-macam dengan geng mereka, geng anak muda yang tampan dan pemberani. Aaron lantas mengajak semua anak buahnya, menyerbu rumah sakit tersebut, untuk membantai Richie. DK, gather some boys. It's about time. Yeah, I thought, you know, Tanpa mereka sadari, mereka telah masuk ke dalam jebakan geng Richie. Aaron membawa Lauren sebagai perisai, jika nanti terjadi apa-apa, maka Laurenlah yang akan dikorbankan. Singkat cerita, geng Aaron tiba di rumah sakit tersebut, dengan memakai topeng berwarna putih. Mereka sedikit keheranan melihat rumah sakit tersebut, yang keadaannya sangat sepi tanpa pasien. Ternyata geng Richie sudah mengosongkan rumah sakit tersebut. Karena di sana akan terjadi perang, antara gangster generasi lama dan gangster generasi baru. Mereka mulai berpencar menggeledah rumah sakit tersebut, untuk mencari ruangan Richie.
Akhirnya seorang anak buah Aaron menemukan ruangan Richie, ia pun langsung menembakinya. Namun itu bukanlah Richie, tetapi hanya sebuah guling yang diselimuti. Lalu geng Richie keluar dari persembunyian, dan berhasil mengepung anak buah Aaron ini. Geng Aaron mulai panik, karena lawan mereka bukan hanya Richie si tua bangka, tetapi juga beberapa anak buahnya yang bersenjata. Mereka berusaha keluar dari rumah sakit tersebut. Namun geng Richie sudah mengunci akses keluar masuk gedung rumah sakit itu dari dalam. Sementara di luar, pasukan polisi juga sudah mengepung rumah sakit tersebut. Karena sebelumnya, Lauren sudah menelpon ibunya terlebih dahulu untuk meminta bantuan. Geng Aaron yang terjebak, mau tidak mau terpaksa harus berperang dengan geng Richie. Mereka yang terbiasa melumpuhkan musuh dengan cara keroyokan, jelas kalah dengan geng Richie, yang terbiasa melumpuhkan musuh dengan strategi rapi. Alhasil, satu persatu geng Aaron tewas mereka bantai. Sementara itu, Dean berusaha menyelamatkan Lauren, yang akan dijadikan sandera oleh Aaron, guna melemahkan geng Richie. Namun ia gagal karena Aaron berhasil menangkap Lauren. Lalu menjadikannya sebagai ancaman, untuk memancing geng Richie keluar dari persembunyian. Pasukan polisi mencoba menerobos masuk, dengan cara membobol pintu rumah sakit tersebut. Pada akhirnya Richie berhadapan dengan Aaron, si dalang utama yang membunuh saudaranya. Richie dengan santai mengatakan, kalau Aaron bukanlah gangster sejati. Karena gangster sejati, tidak mungkin menjadikan perempuan sebagai sandera, untuk mengancam musuhnya. Dean yang sudah lama dendam dengan Aaron, yang telah memperkaos gadis yang ia cintai yaitu Lauren, pada akhirnya berani melawan. Yaitu dengan menyerang Aaron dari arah belakang. Richie lantas meraih pistol Aaron yang terjatuh, dan membuang semua isi pelurunya, dan mulai menghajar Aaron dengan tangan kosong. Merasa terpojok, Aaron lantas meraih pistol dan berusaha menembak Richie. Namun pistol itu sudah dikosongkan oleh Richie. Lalu pasukan polisi tiba, dan langsung menembak mati Aaron. Setelah itu, Richie kembali ke ruangannya, dan berpura-pura masih sakit. Tak lama Tyler tiba dan mengatakan, kalau Lauren sudah menceritakan semuanya. Kalau Charlie yaitu saudara Richie, tewas karena menolong anak gadisnya. Sebagai balas budi, Tyler pun berjanji, ia akan bersaksi dengan mengatakan, bahwa kekacauan yang dilakukan geng Richie malam ini, adalah bentuk pembelaan diri, dari geng Aaron yang menyerang mereka lebih dulu. Walaupun Tyler tahu kalau geng Richie lah, yang merencanakan penyerangan ini dari awal. For saving my daughter. Di akhir film, Richie pun pamitan dengan Lizzie, untuk kembali ke negara Spanyol. You take good care of yourself, eh? Namun setelah ia pikir dengan matang, Richie pun memutuskan untuk menetap selamanya di London, agar bisa berkumpul lagi dengan gengnya. Lalu film pun selesai. So I get to kill one of them? Now I want to really hurt